Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Profession Etik akan memaparkan hasil diskusi kami dengan kasus yang berjudul Kurir ungkap tekanan kerja di Shopee, upah dipotong, paket harus habis. Dengan beranggotakan Nel Fauzadeb, Nur Aziza Yasmin, Pia Rahmani, Rindika Putri, dan juga Haryadi. Yang pertama akan dijelaskan oleh Nel Fauza. Untuk Nel Fauza dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi. Yang pertama, Afni bergabung di Kurir Shopee Express bulan Oktober 2020. Yang kedua, Oktober sampai awal Januari 2021 per paket dihargai 2.500. Jika lebih dari 49 paket, upahnya menjadi 3.000. Kurir Shopee mendapat briefing dari Lead Hub Shopee dan surat persetujuan pengurangan harga. Yang keempat, namun saat event Shopee 12.12 sudah terjadi perubahan harga menjadi 2.200. Yang kelima, Afni dan teman kurir tidak masalah karena sudah di briefing dan menandatangani surat persetujuan. 6. Ada isu perubahan harga tapi belum dihubungi oleh Ledhub Shopee. Yang ketujuh, 5 April 2021 keluar keputusan perubahan harga upah. Yang kedelapan, perubahan harga paket berubah menjadi 1.800 sejak event 44 tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu. Yang kesembilan, kurir mitra Shopee juga harus mengantarkan paket same day di Shopee Express Hub Pancoran. Jika tidak diambil, maka akan ditangguhkan atau suspend. Yang ke-10, para kurir banyak tidak mengambil paket sebagai bentuk protes terhadap pihak Shopee Express. Yang ke-11, Afni dan para kurir lain mengatur jadwal untuk memenuhi minimal pengantaran. Yang ke-12, respon Shopee melalui eksekutif direktur mengatakan insentif para pengemudi Shopee Express sangatlah kompetitif di industri jasa logistik. Yang ke-13, kurir mitra Shopee banyak yang resign. Pemaparan materi. Setelah kronologinya, kita temukan identifikasi pelanggarannya, yaitu pelaku tindakan tidak etis adalah pihak Shopee Express. Rincian tidak etisnya pemotongan upah tanpa adanya hitam di atas putih sejak event 44. Lalu Shopee Express menambahkan kewajiban untuk mengantarkan paket same day kepada kurir mitra, sementara itu tugas kurir tetap. Nah, yang menjadi pelanggaran etika utama yaitu adanya perubahan dan pemotongan harga upah per paket yang mendadak. Alasan tindakan tersebut melanggar etika berdasarkan teori etika normatif, yaitu common good, kebaikan bersama, dengan alasan Shopee Express melakukan tindakan pemotongan upah terhadap kurir mitra Shopee sehingga berpengaruh terhadap seluruh kurir mitra Shopee di Indonesia. Lalu ada prinsip justice atau keadilan dengan alasannya perbedaan perlakuan Shopee terhadap kurir mitra Shopee dengan karyawan tetap Shopee. Baik, saya akan menjelaskan tentang landasan hukum yang terkait dengan kasus tersebut. Landasan hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada pasal 78 ayat 2, pelanggaran yang terjadi pada pasal 78 ayat 2 berkaitan dengan kurir mitra Shopee yang upahnya setelah event 44 dipotong secara mendadak. Kemudian, pasal 1 ayat 30, pelanggaran yang terjadi pada pasal 1 ayat 30 berkaitan dengan upah yang tidak ditetapkan dalam perjanjian kerja yang hanya disetujui oleh sebelah pihak. Kemudian ada pasal 102 ayat 3, pelanggaran yang terjadi pada pasal 102 ayat 3 berkaitan dengan hubungan industrial yang memiliki fungsi menciptakan kemitraan terhadap kesejahteraan pekerja maupun kurir untuk berkeadilan. Dan yang terakhir adalah prinsip kemitraan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Pelanggaran yang terjadi pada prinsip kemitraan Shopee Express terhadap kurir mitra Shopee mengenai membuat keputusan satu pihak. Baik, terima kasih Ria. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis akar sebab atau GBE. Yang pertama yaitu di bidang legal. Nah, legal ini terjadi karena adanya kekosongan hukum antara kemitraan yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu faktor teknologi. Faktor teknologi meliputi adanya sel yang secara berkala
dilakukan Shopee membuat pesanan overload dan mempengaruhi proses pengantaran barang. Dan yang ketiga yaitu faktor ekonomi yang beranggapan menjadi salah satu ekonomi milenial yang dapat memberikan kemerdekaan bekerja dan kerjanya yang fleksibel. Selanjutnya ada faktor internal. Tidak adanya moralitas umum yaitu otonomi dalam pengambilan keputusan untuk merubah dan memotong harga per paket oleh pihak Shopee. Yang kedua, yaitu tidak adanya moralitas umum yaitu fair adil pada semua kurir, baik mitra maupun karyawan tetap. Kita masuk ke rekomendasi solusi. 1. Penerapan kemitraan sejati menggunakan prinsip setara, adil, saling menguntungkan, dan membutuhkan yang berlandaskan dengan hukum tertulis dalam UU Ketenagakerjaan bagian hubungan industrial di Indonesia. Solusi ini agar dapat mengatasi akar sebab faktor eksternal tentang legal. Landasan teori yang kita pakai adalah justice atau keadilan sebagai landasan yang kuat dalam keadilan bagi kurir mitra Shopee dan pihak Shopee. Poin yang kedua, memberikan kuota sel terbatas penggunaan voucher dalam waktu tertentu. Solusi ini agar dapat mengatasi akar sebab faktor eksternal tentang teknologi. Landasan teori yang kita pakai common good sebagai landasan yang kuat karena memberikan dampak baik bagi kurir mitra Shopee dan pihak Shopee. Nah, yang ketiga, menetapkan para pekerja kurir mitra Shopee sebagai karyawan tetap yang memiliki UMR sesuai dengan jam kerja serta jaminan sosial dan keamanan. Solusi ini agar dapat mengatasi akar sebab faktor tentang ekonomi. Landasan teori kita masih pakai common good, ini sebagai landasan yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Baik, demikian hasil diskusi presentasi dari kelompok 2. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.